warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberikan begitu hamparan keistimewaan untuk umat Sayyidina Muhammad. Salah satunya kita berada di bulan yang mana tentunya merupakan salah satu bagian dari bulan yang dimuliakan, bulan yang dirahmati, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Orang Kristen, saudara kita semua, memiliki bulan yang bernama Masehi, dan tentunya kita sebagai orang Islam memiliki salah satu bulan Hijriah yang merupakan menjadi tradisi amaliyah orang-orang Islam di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, mungkin pertemuan ini Al-Fakir ini mencoba sedikit tentang mengupas apa saja keistimewaan pada bulan yang dimaksud, yaitu bulan Muharram. Kita tentunya tidak akan melewati momen yang seperti ini, karena dalam tradisi ritual yang ada di dalam Muharram ini banyak memuat keistimewaan-keistimewaan yang bersangkutan dengan dalam sejarah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang mana Allah muliakan, yang mana Allah memberikan rahmat untuk kita semua agar kita bisa mengambil manfaatnya di pada bulan tersebut. Karena sebagai hamba pilihan tentu akan tahu ibadah mana yang harus dimaksimalkan di dalam bulan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini tentu saya akan mencoba sedikit mengupas apa peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Sejarah inilah yang harus kita ambil, walaupun sepintas, akan tetapi hamba terbaik adalah hamba yang senantiasa membaca sejarah dengan kita tahu baginda Rasul sebagai umatnya, kita harus mengetahui apa sejarah nabinya. Karena disinilah kesempurnaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Tentu sedikit tahu, bahkan harus lebih mengetahui bagaimana perjalanan hidup baginda Rasul. Begitupun pula di bulan Muharram ini kita memiliki salah satu bulan yang mana Allah muliakan kepada kita semua, yaitu bulan Muharram. Salah satunya ada peristiwa sejarah yang tidak bisa lupakan, bahkan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai amaliyah sehari-hari. Pada bulan Muharram, di hari ke-10 yang dinamai dengan hari Ashura atau tanggal 10 di bulan Muharram, Nabiullah Adam alaihi salam, beliau adalah merupakan salah satu nenek bapak moyang kita. Apakah kesalahan beliau ketika saat berada di dalam surga? Tentu kita sudah mengetahui bahwa Nabi Adam salah satu kesalahan kecilnya yaitu melanggar, beliau memakan buah khuldi, dan pada akhirnya beliau merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan Nabiullah Adam bertobat? Tepat pada di hari ke-10 bulan Muharram, maka Nabi Adam minta tobat kepada Allah, minta ampunan atas kesalahannya, sambil berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa. Bahkan para ulama mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana, apa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam minta ampun kepada Allah, ini merupakan salah satu kalimat istighfar. Maka di bulan Muharram ini, di samping banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada umat manusia, khususnya para nabi, karena bulan Muharram hampir semua nabi ada ikatannya peristiwa di bulan Muharram, termasuk Nabiullah Adam alaihi salam. Beliau tobat di bulan Muharram pada di hari yang ke-10 karena mengakui kesalahannya di saat itu memakan buah khuldi.
yang mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Lalu apa pelajaran yang kita ambil dengan cerita Nabi Adam? Karena di bulan Muharram para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat sebagaimana Nabi Adam ketika itu membaca istighfar. Kita pun dianjurkan untuk membaca istighfar sebagaimana Nabi Adam. Berikutnya, Adam, Idris. Kita kenal siapa Nabi Idris. Dalam sejarah sosial, beliau termasuk salah satu nabi yang pertama kali mengajarkan kita tentang ilmu menjahit, ilmu menghitung. Nah, disinilah pentingnya kita memahami sejarah bagaimana di bulan Muharram ini terjadi peristiwa-peristiwa penting yang tidak akan dihapus oleh sejarah Islam. Nabi Idris, makanan aliyah, bahkan Allah ketika mengangkat Nabi Idris itu tepat pada bulan Muharram di hari yang ke-10. Nabi Idris merupakan salah satu Rasulullah yang mana beliau merupakan salah satu Nabi yang dekat dengan Allah pada saat itu. Tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram, Allah memberikan makanan aliyan kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Dan kita bisa memahami sejarah yang lebih dalam. Tentu kita mengenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim merupakan salah satu Nabi yang menjadikan anak keturunannya menjadi Rasul dan Nabi. Nabi Ibrahim ketika ditawan oleh salah satu kerajaan, pada saat itu beliau merupakan Nabi yang dianggap oleh kaumnya sebagai pembohong. Nah, pada momen ketika pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram, apa yang beliau lakukan ketika api sudah begitu dahsyatnya mengobar beliau? Beliau mengucapkan doa di dalam ayat Al-Quran, minta tolong kepada Allah untuk diselamatkan. Pada hari apa Nabi Ibrahim minta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kobaran api? Yaitu tepatnya pada bulan Muharram di hari yang ke-10. Kenapa? Saya ulangi kembali bahwa di bulan Muharram ini hampir semua para nabi itu ada ikatannya di bulan tersebut. Berikutnya kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus merupakan salah satu Nabiullah, salah satu Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa ketika beliau dibuang, dilemparkan dari perahu ke lautan, apa yang terjadi pada Nabi Yunus ketika pada saat itu? Langsung dimakan oleh ikan yang namanya ikan nun. Ikan nun ini sehingga ketika Nabi Yunus dilemparkan dari perahu, baru Nabi Yunus berada di mulut ikan nun yang pada saat itu gelapnya sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi pada saat itu ketika Nabi Yunus berada di dalam ikan nun? Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ketika Nabi Yunus mengucapkan kalimat itu, seketika perut yang dimiliki oleh ikan nun merasa ada yang berbeda, sehingga ikan nun memuntahkan Nabi Yunus tepat pada di hari ke-10 di bulan suci, yaitu bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini para ulama mengatakan sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan, sebagai hamba yang tahu tentang ampunan Allah, maka memanfaatkan waktunya di bulan Muharram untuk memperbanyak membaca istighfar. Banyak amaliyah yang tentu kita lakukan di dalam bulan-bulan yang lain. Akan tetapi ketika amaliyah kita lebih fokus kepada bulan Muharram, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan, itu kita meningkatkannya dengan baik agar kita mendekatkan diri dengan Allah kepadanya dengan sempurna dan lebih baik lagi. Dan kita tahu ada orang yang melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Apa sih sejarahnya? Kita tentu tidak akan lupa sejarah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, kita mengetahui sejarah beliau dengan singkat. Yang lebih masyhur adalah beliau membuat perahu sedemikian besar ingin menyelamatkan kaumnya dari gelombang tsunami banjir bandang yang sangat luar biasa. Nah, kapan Nabi Nuh ketika menyelamatkan diri bersama kaumnya
tepat pada hari ke-10 di bulan Muharram. Lalu ketika Nabi Nuh berada di perahu, beliau mengumumkan, menginformasikan, menyampaikan risalahnya kepada para umatnya, termasuk para binatang-binatang, untuk melakukan puasa pada saat air bah Nabi Nuh itu sangat luar biasa menghantam, melakukan puasa. Makanya pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Nuh bersama penghuni pengikutnya yang berada di perahu yang beliau bikin itu melakukan puasa di bulan tanggal 10 bulan Muharram. Nah, disinilah kesunahan kita untuk melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, karena bulan Muharram merupakan doa yang paling diijabah, yaitu termasuk di bulan suci Muharram. Kita mengenal bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab, Sya'ban. Ini termasuk bulan-bulan yang mulia. Nah, disinilah mari kita bersama-sama, berhubung kita bertetapan dengan bulan Muharram, maka mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan sempurna sambil meneladani dengan kisah-kisah Nabi yang terjadi di peristiwa pada bulan 10 Muharram ini. Karena bulan Muharram ini banyak para ulama untuk menganjurkan berpuasa di bulan tersebut. Ada yang melakukan pada tanggal 1 bulan Muharram sampai tanggal 10 ada. Ada juga yang melakukan puasa pada tanggal Asyura atau tanggal 10 di bulan Muharram. Bahkan di dalam kitab Syarhul Hadad, Al-Imam An-Nawawi beliau menukil salah satu hadis, Afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahul haram summa Rajab. Nah, jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan maka bulan Muharram. Jadi sedemikian istimewanya bulan Muharram ini. Bagaimana Nabi Adam ketika diterima taubatnya pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada bulan Muharram di tanggal 10. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang membakar beliau tepat pada bulan Muharram di tanggal 10. Dan semuanya juga sama. Bahkan seluruh penciptaan alam, Allah menciptakan sesuatu makhluk yang ada di muka bumi termasuk alam semesta, yaitu tepatnya di bulan Muharram. Malaikat, penciptaan malaikat, baik itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat yang wajib kita ketahui yang ada 10, Allah menciptakannya tepat di bulan Muharram. Makanya kata baginda Nabi, hada yaumul ashhuri khufira lidzanbil ummati, bahwa ini merupakan hari di mana bulan untuk ampunan kepada umatku. Apa yang akan terjadi ketika kita melakukan istighfar? Kita akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allah akan memberi ampunan ketika ada seorang hamba meminta ampun kepadanya, baik itu dosa-dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang. Inilah kesempurnaan di bulan suci Muharram. Makanya tadi disampaikan di awal, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai lengah dan jangan sampai putus asa, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Setelah perginya bulan Ramadan, kita masih bertemu bulan-bulan yang mulia. Di samping ada bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, dan baru kita bertemu pada bulan Muharram ini. Kenapa demikian? Karena para nabi, baik itu nabi yang kita ketahui maupun tidak, itu masih ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di bulan suci Muharram. Makanya bulan Muharram ini termasuk sebagai salah satu bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, minta ampun kepada Allah. Nabi Yunus minta ampun kepada Allah. Di samping itu, sebagai bulan mohon perlindungan dan minta segala sesuatu di bulan suci Muharram. Kenapa demikian? Kita mengetahui para nabi yang dekat dengan Allah, akan tetapi kita bisa mengambil hikmahnya. Kenapa semua permintaan para nabi itu banyak yang dikabulkan di bulan suci Muharram? Inilah kesempatan bagi kita semua. Artinya kita tidak mengabaikan
dan kita tidak fokus pada salah satu bulan Hijriah yang bernama Ramadan. Akan tetapi Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang bernama bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan pilihan di samping bulan-bulan yang mulia yang lainnya. Bahkan di dalam kitab Mu'minul-Tas, ketika ada orang berpuasa, apa kata baginda Nabi? Afdhalus shaumi ba'da Ramadan sahrul haram summa Rajab. Sebagaimana nukilan yang diambil dari Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Muhadzab. Jadi sama. Makanya kalau kita berpuasa di bulan Muharram ini, niatkan tulus minta ampun kepada Allah. Niatkan tulus karena Allah segala-galanya. Karena nanti ketika kita mengamalkan ibadah di bulan Muharram ini, tentu kita akan memiliki kualitas yang sempurna di samping kita memiliki ibadah-ibadah yang lain. Makanya pantas banyak para ulama, tokoh-tokoh yang dekat dengan Allah yang disebut dengan para ulama ini, mereka memfokuskan bagaimana bisa memfokuskan dirinya ketika beribadah kepada Allah. Karena ada salah satu hadis yang mengatakan afdhalul ibadati ba'da sholatul fardhu sholatul lail. Ibadah yang paling utama setelah melaksanakan sholat fardu adalah sholat malam. Kita tahu sejarah-sejarah para ulama. Sedemikian hebatnya para ulama kita, ketika sudah datangnya malam Muharram, beliau memfokuskan bermunajat kepada Allah sampai terbitnya fajar. Ini yang harus kita lakukan dan ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Al-Fakir sengaja menyampaikan peristiwa-peristiwa apa yang harus disampaikan di dalam bulan Muharram ini, karena para nabi disitulah menjadi tauladan kita untuk kita jalankan dan untuk kita tiru melakukan langkah ibadah kita. Dalam artian, orang yang tahu mengenai peristiwa di bulan Muharram ini tentu akan menjadi suri tauladan bagi dirinya agar menjadikan lebih baik. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga diangkat menjadi raja tepat pada bulan Muharram di tanggal ke-10. Ketika Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya yang diuji oleh Allah pada tanggal 10 bulan Muharram. Makanya Al-Fakir sampaikan di awal bahwa bulan Muharram ini hampir semua nabi memiliki terikatan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Kita tahu Nabi Yakub alaihi salam, beliau diuji oleh Allah dengan kedua pandangan matanya tidak bisa melihat. Akan tetapi ketika anaknya Nabi Yusuf memberikan baju kepada ayahanda Nabi Yakub untuk mengusapannya, sembuh. Itu pas sembuhnya di tanggal 10 di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang dimiliki oleh Nabi kita semua. Termasuk doorfresh yang paling utama yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ketika kita minta ampun kepada Allah di bulan Muharram ini sebuah keistimewaan bagi kita. Karena dosa-dosa kita akan diampuni. Dosa yang mana? Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang. Dan sebuah hajatun makbulan. Dan ketika kita minta kepada Allah di bulan suci Muharram, minta segala ampunan, minta keinginan kebutuhan hajat kita, maka bulan Muharram disebut oleh para ulama sebagai mustajabnya untuk berdoa. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat yang disampaikan Al-Fakir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi akan mengurai lebih jauh lagi peristiwa seperti apa yang akan terjadi di bulan Muharram ini. Karena masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Al-Fakir sengaja menyampaikan dengan sepintas agar kita bisa memahami. Yang paling penting, kita harus menjadikan peristiwa ini di bulan suci Muharram menjadikan iktibar suri tauladan kita, dan kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Muharram sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, oleh para ulama, dan oleh para orang-orang yang saleh. Karena mereka semua ketika datangnya bulan Muharram selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, baik itu mengisi dengan memperbanyak membaca istighfar, baik itu mengisi dengan memperbanyak membaca sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan yang paling penting bulan Muharram ini merupakan bulan hari rayanya anak-anak yatim. Mari kita manfaatkan bulan ini dengan selalu senantiasa menyantuni, menyayangi anak yatim. Karena Imam An-Nawawi mengatakan
bulan Muharram merupakan hari rayanya anak-anak yatim. Ketika seorang peduli, ketika ada orang yang memberikan kasih sayang kepada anak yatim, sebagaimana janji Rasulullah, kata beliau, saya dan anak yatim itu ibarat kedua jari ini nanti di surga. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar bermuhasabah diri, belajar berintrospeksi diri, dan belajar mengambil hikmah tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Muharram. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan tadi menjadi iktibar bagi kehidupan kita, dan semoga kita selalu senantiasa menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.